Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bidan Sulis dalam channel Bidan Sahabat. Hari ini kita akan membicarakan tentang kuning pada bayi atau yang biasa disebut dengan Icteric neonatorum atau disebut juga Icterus neonatorum. Apa sih penyebab bayi itu bisa kuning? Kemudian apa aja tanda gejalanya dan bagaimana cara pengobatannya? Kita akan bahas semuanya di sini, tapi sebelumnya subscribe dulu channel saya. Terima kasih. Bayi kuning atau yang biasa disebut dengan Icterus neonatorum merupakan hal yang umum terjadi pada bayi baru lahir. Mungkin ibu-ibu semua pernah mengalami pada anaknya yang pertama atau mungkin pada keponakannya. Penyebab utama bayi bisa kuning adalah karena hiperbilirubin atau kelebihan bilirubin dalam darah. Bilirubin adalah bagian dari zat warna atau pigmen yang dilepaskan dari hancurnya sel-sel darah merah yang sudah terpakai. Normalnya, hati akan menapis bilirubin ini dari peredaran darah dan membuangnya ke saluran cerna. Icterus neonatorum merupakan perubahan warna kulit atau selaput mata menjadi kekuningan. Icterus disebabkan karena penumpukan bilirubin dalam darah. Peningkatan bilirubin dapat diakibatkan oleh pembentukan yang berlebih atau gangguan pengeluaran bilirubin. Gejalanya, tubuh bayi nampak kekuningan, bayi jadi malas minum dan lebih banyak tidur. Icterus atau kekuningan pada bayi itu ada dua. Yang pertama itu kekuningan yang normal atau icterus yang normal, yang kedua adalah icterus yang patologis atau yang abnormal. Nah, seperti apa sih kuning yang masih normal dan seperti apa kuning yang tidak normal itu? Kuning yang masih normal atau icterus fisiologis itu disebabkan karena bayi kurang minum ASI. Sedangkan icterus yang patologis atau yang tidak normal itu disebabkan karena infeksi pada hati atau sumbatan aliran bilirubin pada sistem empedu bayi. Icterus yang normal timbul pada saat umur bayi lebih dari 24 jam hingga hari ke-14 pasca lahir. Sedangkan icterus yang tidak normal atau yang patologis timbul pada hari pertama saat bayi lahir, jadi kurang dari 24 jam. Atau terjadi kuning saat usia bayi lebih dari 14 hari atau 2 minggu setelah lahir. Berikut ini saya akan tampilkan derajat kuning pada bayi baru lahir. Icterus derajat 1 atau kuning derajat 1 hanya terjadi pada daerah kepala dan leher. Kemudian pada derajat 2 itu terjadi dari kepala, leher sampai bagian dada. Kemudian icterus derajat 3 itu mengenai kepala, leher, dada, bagian umbilikus atau pusar, paha, dan sampai ke batas lutut. Jadi kuningnya itu sampai lutut. Kemudian yang derajat 4 dari kepala, leher, dada, bagian perut atau pusar, bagian paha, lengan, hingga sampai batas pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian yang terparah derajat 5 itu kuningnya terjadi pada seluruh tubuh, bahkan termasuk telapak tangannya dan telapak kakinya. Nah, pada icterus yang masih normal atau yang fisiologis, kuning itu hanya terjadi sampai derajat 4 aja, jadi nggak sampai seluruh tubuh. Nah, tata laksananya gimana Bu Bidan? Untuk icterus yang fisiologis atau kuning yang masih normal tadi, tata laksananya susui bayi sesering mungkin. Jadi menyusui itu memang biasanya Bu Bidan mesenin tiap 2 jam ya Ibu-ibu, 2-3 jam. Tapi pada bayi yang kuning, susui bayi sesering mungkin. Jadi kalau bayi minta kita susuin, asalkan dia tidak gumoh. Kalau bayi tidur, kita bangunkan. Jadwalnya minum, tetap harus minum. Jika kuning pada bayi tetap bertahan atau nggak hilang-hilang, boleh periksakan ke Bu Bidan atau ke rumah sakit ya. Kemudian pada icterus yang patologis atau kuning yang sampai derajat 5 tadi yang tidak normal, periksakan bayi ke rumah sakit. Kemudian bayi akan dicek lab, diambil darahnya untuk diperiksa kadar bilirubinnya. Kadar bilirubin yang normal itu biasanya setiap dokter itu acuannya berbeda-beda ya, tapi standarnya biasanya dianggap yaitu icterus atau kuning jika kadar bilirubin totalnya lebih dari 12. Kemudian yang akan dilakukan selanjutnya adalah terapi sinar atau fototerapi. Fototerapi itu bayi akan ditutup matanya menggunakan kacamata khusus, kemudian
semua tubuhnya terbuka, jadi nggak pakai baju, tapi dia hanya pakai pempes. Kemudian dia akan diterapi menggunakan sinar, biasanya 24 jam sampai 36 jam, tergantung dengan tingginya kadar bilirubin bayi tersebut. Tetap susui bayi, usahakan tetap berikan ASI untuk bayi walaupun bayi kuning, karena yang terbaik itu nutrisi tetap pada ASI. Jadi walaupun bayi ibu di fototerapi, ibu bisa pumping atau bisa juga menyusui secara langsung. Saya rasa sampai di sini. Jika ada sesuatu yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, ibu-ibu boleh tinggalkan komentar. Nanti akan saya jawab ya. Tolong support channel saya, berikan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.